Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Nur Aziza dengan NIM belakang 038. Saya dari kelas Bahasa Indonesia 048. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran dan prospek pendidikan bahasa Jepang sebagai bahasa asing di Indonesia. Pendidikan bahasa Jepang di Indonesia telah mengalami perkembangan yang signifikan. Sebagai salah satu bahasa yang populer di Indonesia, bahasa Jepang tidak hanya digemari dan dipelajari oleh pelajar saja, akan tetapi juga oleh profesional yang ingin meningkatkan kemampuan mereka di dunia kerja. Bahasa Jepang mulai diperkenalkan di Indonesia pada awal abad ke-20, terutama pada masa penjajahan Jepang. Minat terhadap bahasa ini semakin meningkat seiring dengan pertumbuhan hubungan ekonomi dan juga budaya antara Jepang dan Indonesia. Saat ini, banyak institusi pendidikan yang menawarkan program pendidikan bahasa Jepang. Popularitas bahasa Jepang di Indonesia dipicu oleh berbagai faktor. Yang pertama yaitu budaya pop. Film, anime, dan juga musik Jepang banyak digemari oleh masyarakat Indonesia. Yang kedua yaitu kesempatan kerja. Banyak perusahaan Jepang yang beroperasi di Indonesia, sehingga membuka peluang kerja bagi mereka yang menguasai bahasa Jepang. Yang ketiga yaitu pertukaran budaya. Program pertukaran pelajar dan juga magang di Jepang semakin meningkatkan minat untuk belajar bahasa Jepang. Pendidikan bahasa Jepang memiliki berbagai peran, salah satunya yakni meningkatkan keterampilan komunikasi. Dengan bahasa Jepang, siswa dapat berkomunikasi langsung dengan penutur asli bahasa Jepang. Bahasa Jepang juga tidak hanya mempelajari tentang kosakata dan juga tata bahasa saja, akan tetapi tentang budaya Jepang. Hal ini bertujuan agar kita dapat lebih menghargai perbedaan budaya yang ada. Selain itu, mempelajari bahasa Jepang juga dapat membuka banyak peluang karir, seperti di perusahaan multinasional di Indonesia yang mencari karyawan yang menguasai bahasa Jepang, industri pariwisata, dan juga sektor pendidikan yang membutuhkan guru berbahasa Jepang atau guru yang menguasai bahasa Jepang. Dalam pendidikan bahasa Jepang, kegiatan belajar mengajar dilakukan dengan berbagai macam metode, seperti pendekatan komunikatif yang dilakukan dengan cara berdiskusi, berdebat, dan berinteraksi dalam bahasa Jepang, sehingga dapat meningkatkan kemampuan berbicara dan juga mendengar. Yang kedua, penggunaan teknologi seperti aplikasi, video, dan juga platform online yang dapat membuat pembelajaran lebih interaktif dan juga menyenangkan. Yang ketiga yaitu pembelajaran berbasis proyek. Pembelajaran berbasis proyek dapat memberikan kesempatan siswa untuk menerapkan keterampilan berbahasa Jepang mereka dalam konteks yang nyata. Pendidikan bahasa Jepang juga memiliki tantangan, yakni keterbatasan sumber daya, seperti pengajar yang kurang berkualitas, fasilitas yang kurang memadai, dan juga persepsi masyarakat tentang bahasa Jepang yang dianggap kurang penting. Selanjutnya, prospek pendidikan bahasa Jepang di Indonesia. Yang pertama, permintaan pasar yang tinggi. Semakin banyak perusahaan Jepang yang beroperasi di Indonesia, permintaan tenaga kerja terus meningkat. Hal ini menciptakan peluang besar bagi lulusan atau mereka dengan kemampuan bahasa Jepang. Yang kedua, kerjasama internasional. Kerjasama antara Indonesia dan juga Jepang dalam berbagai bidang seperti pendidikan, teknologi, dan juga ekonomi semakin memperkuat posisi bahasa Jepang di Indonesia. Program pertukaran pelajar dan juga magang akan terus berkembang. Yang ketiga yaitu pengembangan kurikulum. Dengan kurikulum bahasa Jepang yang relevan dan juga sesuai dengan kebutuhan industri, maka akan membantu meningkatkan kualitas pendidikan bahasa Jepang. Jadi, kesimpulannya, pendidikan bahasa Jepang di Indonesia sangat penting dalam meningkatkan komunikasi, pemahaman budaya, dan peluang karir. Meskipun ada tantangan yang dihadapi, prospek pendidikan bahasa Jepang di Indonesia sangat cerah. Dengan dukungan dari berbagai pihak, bahasa Jepang dapat menjadi salah satu bahasa yang dapat diminati di Indonesia. Dengan memahami pentingnya bahasa Jepang, diharapkan lebih banyak individu yang tertarik dengan bahasa ini, sehingga dapat memberikan kontribusi dalam mempererat hubungan antara Indonesia dan juga Jepang dalam berbagai pihak. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.